selain diamankan oleh aparat negara, juga ada tim relawan yang melakukan pengamanan, entah terbuka entah tertutup namanya. Tapi ada puluhan relawan yang berasal dari Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garung, ikut melakukan pengamanan demi mewujudkan dukungannya terhadap acara ini. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kawan-kawan dari tim relawan mandiri Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garung. Selamat menjalankan tugas. Para hadirin, keberadaan Bung Karno membuahkan berbagai macam hal. Termasuk salah satunya adalah banyak generasi-generasi kita yang mempelajari, berusaha memahami apa yang diajarkan oleh Bung Karno. Ada sebuah kejutan kecil, mungkin saya katakan kejutan kecil atau kejutan besar bisa, yang akan disuguhkan ke hadapan Anda sebelum nanti dilanjutkan dengan sambutan. Inilah Mbak, namanya saya cuplik bagian belakang karena mirip dengan nama saya. Nama saya Denny Saputra. Ini Mbak ini nama belakangnya Saputri. Saya perkenalkan sebagai Mbak Saputri, juara 1 lomba membawakan biografi Bung Karno tingkat provinsi Jawa Timur. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Mbak Saputri untuk menyuguhkan kemampuannya di hadapan Anda semua. Silakan. Mbak Saputri ini masih kelas 2 SMP, kalau sekarang disebut kelas 8. Namun kita lihat kemampuannya dan harapannya ke depan akan menjadi kader Bung Karno yang militan dan menjadi kader bangsa yang hebat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat hadirin tamu undangan, izinkan saya pada kesempatan malam kali ini untuk menyampaikan pidato atau biografi Bung Karno. Sosok Kusno atau yang lebih dikenal dengan Insinyur Soekarno merupakan pencetus ideologi Pancasila, pencetus revolusi, pembela hak kaum jelata, dan memiliki mimpi untuk menjadikan Indonesia merdeka. Memang jasadnya telah musnah, namun abu semangat perjuangan tetap diwariskan kepada anak cucu bangsa, menghasilkan sosok Soekarno baru yang memiliki semangat perjuangan, menjadikan pengingat bahwa Indonesia merdeka tidak dapat diraih dengan omong kosong belaka. Izinkan saya untuk menyampaikan biografi Soekarno. Biografi Bung Karno 1901. Soekarno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada hari Kamis Pon, tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sosrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben. 1916 tamat dari European Legion School ELS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan di Huje Bages School HBS Surabaya, Indekos di Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Cindy Adams halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921 tamat dari Huje Bages School HBS, melanjutkan ke Teknik Seojo School THS di Bandung. Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1924 tamat dari Teknik Seojo School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1926 Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan agar semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka.
1927, Soekarno bersama Iskak Cokro Hadi Suryo, Budiarto Marto Atmojo, Sunario, Samsi Sastro Widakdo, Anwari, Cipto Mangunkusumo, Jantila Arden Suyadi mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis perhatikan apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit. Di saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan ditahan di penjara Mergangsan Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke penjara Banseu Bandung. 1930, Soekarno di hadapan pengadilan kolonial menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia menggugat, kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada tanggal 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangannya untuk membela bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932, Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politik. 1933, Soekarno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka (MIM) yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. 1933, Soekarno ditangkap kembali oleh Komisaris Polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai, ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934, Soekarno dibuang ke Ende Flores tanggal 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Monte Carlo. 1938, Soekarno dan para keluarga Danduwo dipindahkan ke Bengkulu dan Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar. 1942, Soekarno dan para pemimpin lainnya dikembalikan ke Jakarta setelah perjanjian Rumroyen. 1945, Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI di Gedung Pejambon, Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia 9. 1945, Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Presiden menyerukan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta atau Musso. 1948, agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka.
1949, Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Rumroyen. 1949, konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta, negara RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955, Presiden Soekarno berpidato di Konferensi Islam Asia Afrika I dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959, Presiden Soekarno membuka Game of the New Emerging Force Ganevo di Jakarta. 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1. Pembubaran Konstituante. 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPRS, utusan-utusan dari golongan-golongan dan daerah-daerah, serta pembentukan DPAS. 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda halaman 135 sampai 136, Presiden Soekarno pernah berkata, "Berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru dari akarnya. Berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya." 1965, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 11 Maret 1956, Presiden Soekarno mengemandokan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang lebih dikenal dengan istilah Super Semar yang berisi 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. 21 Juni 1970, Soekarno wafat di RS Pusat Angkatan Darat Jakarta dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970, Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam. 23 Oktober 1986, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. 7 November 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Presiden Soekarno mendapat 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi di Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965. Di antaranya 30 Januari 1951, doktor honoris causa dalam ilmu hukum Filipina, Universitas Filipina. 19 September 1951, Dr. Honoris Causa dalam Ilmu Hukum Yogyakarta, Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Sekian biografi Bung Karno. Hanya bangsa yang berani